berjumpa lagi ya di channel Adrian. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai komputer CPU ya. Jadi saya ini ada servisan ini ya. Ini komputernya sekolah, komputer CPU Core i3 ya. Jadi modelnya seperti ini, model lama, Core i3 model lama yang versi 530 ya. Ini modelnya. Nah, ini mainboardnya seperti ini. Jadi kendalanya itu yaitu tidak bisa hidup ya. Jadi ini sudah saya lepas casingnya. Jadi kalau membuka casing kita balik gini, ditidurkan seperti ini ya. Nah, jadi tutupannya itu adalah ini ya. Nah, ini kalau dari awal saya seperti ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman semua yang lagi belajar ingin buka-buka upgrade CPU dan segala macam, itu buka aja skrup di bagian bawah ini ya, di bagian sini ya, ada skrup ya. Model itu nanti skrupnya itu modelnya seperti ini ya. Nah, tapi tentu tidak semua CPU modelnya seperti ini ya. Ini kebanyakan modelnya seperti ini. Jadi murni itu kalau yang ada juga yang seperti ini kalau pakai servisan ya. Nah, gunakan obeng plus ya untuk membukanya. Kemudian kalau sudah kita buka, ini kita tarik aja biasanya. Tapi tentunya tidak semua casing sama modelnya tarik, jadi kita tarik. Nah, kemudian kita tarik tas. Nah, dalamnya adalah seperti ini. Jadi ini kabel-kabel ini sudah saya lepas ya. Jadi kalau kita masih dalam keadaan semula, kalau kita rangkai, itu kabel ini kayak gini ini tidak mungkin masangnya terbalik. Contoh ini saya masang terbalik nih, dia tidak bisa tuh, ya nggak bisa masuk. Jadi pasti bisa masuknya seperti ini tuh, masuk ya. Kemudian ini juga. Ini adalah kabel dari power supply ya. Mana power supply-nya komputer? Adalah ini. Ya, ini adalah power supply-nya komputer dengan daya 380 watt. Ya. Kemudian ini adalah mainboard atau kalau kita biasanya beli nama istilahnya yaitu motherboard. Ya. Motherboard. Jadi ini adalah prosesornya. Ini kipas anginnya ya. Bukan prosesornya. Ini adalah kipas pendinginnya prosesor. Kemudian kalau RAM, ini adalah RAM-nya. Jadi cara buka RAM yaitu kita tekan seperti ini ya. Nah, ini juga. Jadi kalau teman-teman ingin mengupgrade RAM-nya kurang ya, di-upgrade aja, tinggal beli RAM-nya ditambahkan. Misalnya saja ini 4 GB, beli aja langsung tembak 8 GB. Tentunya waktu beli RAM kita jangan sampai salah beli ya, teman-teman. Kenapa? Karena RAM itu ada DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 sampai DDR5. Jadi kita harus tahu, mendingan saran saya waktu mau nambahkan RAM ya, lebih baik bawa RAM lamanya ya. Kenapa bawa RAM lamanya? Supaya kita bisa buat contoh, ini RAM-nya tolong ditambahkan, dibeli yang di atasnya ini. Nah, baru kita pasang ya. Kalau sudah dalam hal pemasangan RAM tentu tidak mungkin terbalik ya. Kenapa? Karena ini ada kakinya di sini. Jadi ini ada panjang, ada pendek. Kalau terbalik, ini contoh pemasangan terbalik ya, dia tidak bisa masuk tuh ya. Jangan dipaksa ya kalau nggak bisa masuk ya, karena nanti motherboardnya bisa patah ya. Hati-hati, mendingan kalau nggak bisa masuk ya, kita balik. Nah, kita balik, kita perbaiki, kemudian kita tekan. Nah, kalau kita beli salah DDR-nya pasti tidak akan bisa masuk ya, itu jawabannya. Terus ada lagi nih, kalau yang suka main game ya, itu berarti tambahkan VGA card. VGA card adanya di sini slotnya. Nah, ini namanya tempat PCI Express khusus untuk VGA ya. Kemudian ini juga ada PCI kecil ya. Ini untuk ke USB atau ke modem ya. Nah, contoh modem seperti ini ya. Jadi ini koneknya di sini. Nah, yang putih ini. Tapi kalau VGA kita koneknya ke sini ya. Untuk main game itu tambahkan VGA di sini, udah pasti enak. Kemudian kabel VGA-nya kita pasang di tempatnya ini, tempatnya VGA, bukan lagi di tempatnya yang punyanya ini, apa? Punyanya mainboard. Nah, seperti ini. Ini kan letaknya kan ada di sini, ya. Oke. Kemudian ada lagi yang berikutnya yaitu hard disk. Ya, ini hard disk lama. Nah, ini adalah hard disk lama. Kemudian ini adalah
harddisk yang baru. Apa ya harddisk yang baru? Yaitu modelnya SSD. Kepanjangan dari apa SSD? Solid State Disk ya. Jadi seperti ini ya. Kecepatannya bisa sampai 5 kali dari harddisk yang lama. Kalau misalnya terasa lemot, RAM sudah tinggi, prosesornya juga udah tinggi, VGA, tapi kok terasa lemot ya, jangan-jangan pakai harddisk yang lama, maka harus diganti dulu harddisknya gitu ya. Nah ya, pakailah harddisk yang SSD ya. Oke, nah sekarang kita lihat ini pembelajaran hari ini mengenai pengenalan komputer CPU ya. Cukup sekian ya pada video kali ini. Cukup mudah bukan? Sudah tahu kan? Nah, oke, semoga bisa bermanfaat ya. Kalau misalkan ingin menambah-nambah, mengupgrade komputer, cukup mudah. Kemudian untuk prosesor, kita juga bisa mengupgrade-nya kalau model motherboard seperti ini ya. Untuk membukanya nanti ya di video berikutnya. Oke, bye bye.